Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Devan, cucuku, ucap Devita saat melihat Devan memasuki kamarnya. Devan segera menghampiri omanya yang sedang duduk di ranjang itu. Bagaimana keadaan, Oma? Maaf Devan jarang menemui, Oma. Devan lagi ada kesibukan di kantor, ucap Devan sembari duduk di samping Devita. Oma, baik-baik saja, Van. Oma mengerti kalau cucu Oma ini sibuk mengurus bisnisnya terus. Memangnya apa kamu gak ada pikiran untuk menikah, Umurmu itu sudah mau 30 tahun. Sudah waktunya kamu mencari pasangan, tutur Devita. Devan terdiam saat omanya membahas masalah pernikahan. 4K Devan langsung terbayang-bayang kembali dengan masa lalunya. Devan, cucuku, masa lalu biarlah berlalu. Jangan terlalu kamu pikirkan terlalu dalam, itu hanya akan membuat kamu semakin tertekan. Sekarang, pikirkan masa depanmu, nak. Perjalananmu masih panjang, ucap Oma sembari memperhatikan mimik wajah Devan. Setelah mendengar penuturan omanya, Devan seketika terasa plong. Oma, ucap Devan. Ada apa? Katakan saja apa yang ingin kamu ceritakan pada Oma, ucap Devita yang memperhatikan Devan seolah ingin mengatakan sesuatu. Oma, apakah salah jika seorang majikan mencintai asistennya? Tanya Devan. Tidak ada yang salah, nak. Sebenarnya, Tuhan menciptakan kita semua itu sama. Hanya saja jalan kehidupan kita yang berbeda. Masalah harta dan kasta bukanlah hal utama dalam mencintai seseorang, jawab Devita. Devan hanya diam dan menyimak setiap kata yang dikeluarkan oleh Devita. Mamamu sempat cerita sama Oma, kalau kamu punya asisten yang bernama Ana. Apa kamu mencintai asistenmu itu, Tanya Devita, saat melihat cucunya terdiam. Devan lantas menganggukkan kepalanya, iya, Oma. Devan mencintainya. Semenjak ada Ana, hidup Devan merasa lebih nyaman dan tenang apalagi saat Devan berada di dekatnya, ucap Devan. Devita tersenyum mendengarnya. Oma mendukung hubunganmu dengannya, ucap Devita. Tapi, sepertinya Mama nggak setuju, sambung Devan. Jika kamu benar-benar mencintainya, maka perjuangkan cintamu. Jangan pikirkan tentang mamamu. Kebahagiaan seorang anak itu paling utama bagi semua para orang tua. Yakinlah pada Oma, mamamu pasti akan menyetujui hubunganmu dengan Ana, ucap Devita. Devan lantas mengangguk dan ia spontan memeluk Devita. Terima kasih, Oma, ucap Devan. Devita membalas pelukan cucunya. Jangan lupa, bawa Ana kemari. Oma ingin bertemu dan mengobrol dengannya, ucap Devita. Iya, Oma. Nanti Devan akan mengajak Ana untuk menemui Oma, ucap Devan. Setelah mengobrol cukup lama dengan Devita, Devan pun akhirnya keluar dari kamar omanya. Karena jam juga sudah menunjukkan waktu untuk Devita beristirahat. Devan mengambil ponselnya di saku yang tengah berdering. Halo, tua muda, ucap Ferdian di seberang telepon. Ada apa, Fer? Tanya Devan sambil berjalan menuju kembali ke kamarnya. Tuan, siang ini ada seorang klien yang ingin bertemu langsung dengan Anda, ucap Ferdian. Pergi ke mansion sekarang, ucap Devan. Baik, Tuan, ucap Ferdian. Kemudian, sambungan telepon pun berakhir. Ceklek, Devan membuka pintu kamarnya. Di sana ia mencari keberadaan Ana dan Devan menemukan keberadaan Ana yang sedang melamun di balkon. Devan perlahan berjalan menghampiri Ana. Kenapa melamun? Tanya Devan. Ana terkejut dengan kedatangan Devan. Ana lantas berdiri. Tuan muda, ucap Ana. Apa yang sedang kamu pikirkan, Tanya Devan. Nggak ada kok, Tuan, ucap Ana sambil menggeleng. Jangan bohong.
Dari wajahmu saja aku bisa melihat kalau kamu sedang memikirkan sesuatu, ucap Devan. Ana langsung memanglingkan wajahnya. Tuan muda sudah seperti paranormal saja yang pintar menebak, ucap Ana. Devan tersenyum tipis. Apa kamu tak tahu kalau almarhum kakekku dulu adalah seorang paranormal dan aku belajar darinya cara menebak seperti ini, ucap Devan. Wah, beneran. Kalau gitu saya mau belajar juga dong, Tuan, ucap Ana. Sayangnya, aku nggak bisa mengajarimu. Karena kakekku pernah berpesan kalau hal ini tak boleh diajarkan pada siapapun, ucap Devan lagi sambil menahan tawa saat memperhatikan wajah Ana yang polos. Oh, begitu ya. Ya, sudah saya nggak jadi belajar kalau gitu, ucap Ana dengan polosnya. Devan terkekeh saat Ana begitu polosnya percaya dengan ucapannya barusan. Ana mengernyitkan keningnya saat melihat Devan terkekeh. Tuan, kenapa? Tanya Ana. Devan menggelengkan kepalanya sambil meredakan tawanya. Ana, ayo sekarang katakan apa yang sedang kamu pikirkan tadi. Tanya Devan menanyakan hal yang belum dijawab oleh Ana. Ana lantas menunduk dengan ekspresi sedih. Devan mengerutkan keningnya. Katakan saja, ucap Devan lagi. Saya teringat dengan almarhum ibu dan ayah saya, Tuan. Saya merindukan mereka, ucap Ana dengan sendu. Devan paham dan mengerti perasaan Ana saat ini. Apa kamu ingin pergi berkunjung ke makam orang tua kamu? Tanya Devan. Ana mendongak. Apa boleh, Tuan? Tanya Ana. Karena jarak kampung halamannya dengan mansion Bagaskara lumayan cukup memakan banyak waktu. Devan dengan cepat menganggukkan kepala. Tentu saja boleh, jawab Devan. Ana tersenyum bahagia. Terima kasih, Tuan. Kalau begitu saya izin akan pergi ke kampung halaman saya, ucap Ana dengan semangat. Tapi bukan sekarang, ucap Devan. Ana yang tadinya terlihat bahagia perlahan memudarkannya. Hari ini aku sudah terlanjur ada janji dengan klien. Dan besok aku baru bisa mengantarkanmu ke sana, ucap Devan. Tuan muda nggak perlu repot-repot. Saya bisa kok pulang kampung sendirian, ucap Ana ketika mendengar perkataan Devan. Devan menggeleng, kalau kamu pergi sendiri, aku tak memberikanmu izin untuk pergi ke sana, ucap Devan. Ana yang mendengar itu hanya terdiam. Devan yang melihat itu langsung memegang kedua bahu Ana. Ana pun sampai terkejut ketika tangan Devan berada di kedua bahunya. Aku nggak akan tega membiarkanmu pergi sendiri. Kalau ada apa-apa di jalan bagaimana? Tunggu hari besok. Aku akan mengantarkanmu, ucap Devan sambil menatap Ana. Ana hanya mematung saat ia melihat Devan menatapnya seperti sekarang ini. Aku pergi dulu, Ferdian sudah datang menjemput, ucap Devan saat sekilas melihat mobil Ferdian memasuki halaman mansion. Ana mengangguk. Devan pun mengelus pucuk kepala Ana, kemudian berlalu pergi. Glek, wajah Ana berubah menjadi merah seperti kepiting rebus saat Devan mengelus pucuk kepalanya. Ana dengan susah payah mencoba menelan salivanya, mata Ana hanya memperhatikan punggung Devan yang semakin menjauh dari pandangannya. Ana perlahan mengerakkan tangannya ke arah kepalanya yang dipegang oleh Devan. Ana lalu tersenyum lebar sembari melompat-lompat kegirangan. Sedetik kemudian, Ana langsung sadar dengan apa yang dilakukannya saat ini. Apaan sih, orang cuma digituin, kenapa kamu jadi baper dan kayak orang G? Lagi nih, gumam Ana pada dirinya sendiri. Ana memejamkan matanya sebentar, kenapa aku makin hari malah makin gak bisa mengontrol diriku, bukannya aku mau memedam rasa suka ini dan bersikap biasa aja ke tuan muda. Terus kenapa aku malah kayak gini sekarang, gumam Ana lagi sambil menghembuskan nafasnya secara kasar. Terima kasih atas waktunya, Tuan Devan. Senang bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda, ucap Rendra sambil menjabat tangan Devan. Saya juga berterima kasih pada Anda Tuan Rendra, karena Anda sudah memilih perusahaan saya untuk bekerja sama, ucap Devan membalas jabatan tangan Rendrawan.
Rendra tersenyum, "Oh iya, Tuan. Jika Tuan bersedia, saya ingin mengundang Anda untuk menghadiri acara kecil-kecilan yang akan saya adakan minggu depan," ucap Rendra. "Kalau boleh saya tahu, dengan rangkaian apa Anda mengadakan acara tersebut?" tanya Devan. "Saya akan meresmikan gedung perusahaan yang baru beberapa hari ini telah selesai saya bangun. Saya ingin mengadakan acara kecil-kecilan untuk ungkapan rasa syukur saya karena dengan izin Tuhan saya dapat bisa dengan mudah membangun gedung itu," jelas Rendra. Ide yang sangat bagus Tuan Rendra," puji Devan. Rendra tersenyum mendapat pujian itu. "Apakah Anda bersedia untuk datang, Tuan?" tanya Rendra. "Saya tidak bisa berjanji, tapi akan saya usahakan untuk datang di acara yang Anda adakan, Tuan Rendra," ucap Devan. "Baiklah, Tuan Devan. Saya tunggu kehadiran Anda. Kalau begitu saya pamit dulu," ucap Rendrawan berpamitan. "Silahkan Tuan Rendra," ucap Devan dengan sopan. Kemudian, Rendra pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan di sana hanya tersisa Devan dan Ferdian saja. "Apa Tuan akan menghadiri acara itu?" tanya Ferdian. "Entahlah. Lagian acaranya masih minggu depan," ucap Devan. "Ayo kita kembali ke kantor," ajak Devan. Ferdian pun mengangguk, kemudian mengikuti langkah Devan untuk keluar dari restoran itu. Yah, Devan dan Rendra membahas masalah pekerjaan itu di restoran yang tak jauh jaraknya dari kantor Devan. Tak butuh waktu lama Devan dan Ferdian pun tiba di gedung yang menjulang tinggi itu dengan tulisan besar tepat di tengah-tengah gedung itu. Tulisan besar itu yang tak lain adalah nama perusahaan, BAGASKHARA Group. Devan dengan gaya cool dan gagah memasuki kantornya. Para karyawan lagi dan lagi selalu heboh ketika Devan datang ke kantor. Tuan muda dari dulu emang pria idaman gue banget," celetuk seorang karyawan wanita. "Udah tampangnya ganteng, gagah, cool dan udah gitu dia jadi penerus perusahaan Bagashara Group lagi, lengkapnya. Pingin deh dinikahin sama Tuan Devan," celetuk karyawan lainnya. Begitulah kira-kira celotehan para karyawan wanita saat melihat Devan. Devan kini sampai di ruangannya. Ia pun segera membuka pintu ruangannya. Ceklek. Devan dikejutkan dengan seorang wanita yang duduk membelakanginya. Dia duduk di kursi kebesaran Devan. "Siapa kamu? Lancang sekali kamu memasuki ruanganku tanpa seizinku," ucap Devan dengan suara baritonnya. Wanita itu lantas memutar kursi menghadap ke arah Devan. Devan melnotot ketika melihat siapa wanita yang ada di ruangannya saat ini. Fiona," gumam Devan. "Maaf, Devan. Aku sudah lancang masuk ke ruanganmu tanpa izin," ucap Fiona sambil beranjak berdiri. Devan masih tetap stay dengan gaya coolnya. Devan memanglingkan wajahnya. "Mau apa kamu kemari?" ucap Devan. "Devan, aku mau menjelaskan semua kejadian yang kualami waktu itu," ucap Fiona. Setelah mendengar hal itu, Devan perlahan menuju ke arah sofa dan ia duduk di sana. Devan seolah memberi ruang agar Fiona menceritakan apa yang telah terjadi waktu itu, mengapa ia pergi, dan apa alasannya. Fiona pun mengikuti Devan dan Fiona duduk di sofa tepat di hadapan Devan. "Devan, aku minta maaf karena udah pergi ninggalin kamu saat di hari acara pernikahan kita. Tapi, aku punya alasan kenapa aku bisa pergi," ucap Fiona. Devan hanya terdiam dan menyimak. Tak lupa Devan memasang wajahnya yang datar itu. Fiona pun melanjutkan penjelasannya. "Saat itu ada yang mengancamku, Van. Ada yang menelponku dengan nomor yang tak aku kenal. Dia bilang, kalau aku hadir di acara pernikahan kita, maka nyawa kamu akan dihabisi oleh orang itu," jelas Fiona. Devan terkejut dengan penjelasan Fiona, namun ia masih berekspresi tenang. "Orang tuaku juga diteror dan diancam dengan orang itu, Van. Itulah mengapa aku dan orang tuaku memutuskan untuk pergi ke luar negeri agar terhindar dari masalah itu.
Kalau seandainya saja saat itu aku memaksa hadir di acara pernikahan kita, entahlah, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi sama kamu. Intinya, aku benar-benar takut dan aku lebih memilih pergi tanpa memberi kabar terlebih dahulu ke kamu, lanjut Fiona. Dek, dek, dek. Jantung Devan serasa ingin copot dari tempatnya. Devan sangat-sangat syok setelah mendengar semua penjelasan Fiona. Devan pun juga merasa penasaran, siapakah sebenarnya orang yang telah mengancam Fiona dan orang tuanya. Dan setelah 4 tahun lamanya aku merasa udah aman dan aku pun memberanikan diri untuk kembali lagi ke Indonesia dan menemui kamu, ucap Fiona. Devan berdiri dari duduknya, seharusnya kamu bilang ke aku dari awal Vi, kalau kamu diteror dan diancam sama orang yang gak kamu kenali itu, ucap Devan. Aku takut, Van. Bagaimana kalau orang itu beneran membunuh kamu? Jawab Fiona. Apa kamu lupa? Aku banyak memiliki bodyguard. Aku bisa menyuruh mereka semua untuk memperketat penjagaan saat acara pernikahan kita berlangsung dan aku pun bisa mencari tahu orang yang udah berani mengancam kamu itu dan kamu nggak harus memilih pergi gitu aja ninggalin acara pernikahan kita yang udah jelas acaranya di depan mata, sambung Devan. Apa kamu tahu Vi, saat itu aku benar-benar kecewa, aku benar-benar merasa hancur. Kamu juga pasti tahu, betapa malunya aku dan keluargaku di hadapan para tamu undangan yang hampir udah hadir semua, mereka semua bertanya-tanya kemana mempelai wanitanya. Dan saat mereka tahu kamu nggak hadir dan malah pergi ninggalin aku, semua orang berbicara yang nggak tentang aku dan kamu. Aku benar-benar sedih, Vi. Saat itu, aku kayak nggak punya semangat lagi untuk menjalani kehidupanku, impianku untuk membangun rumah tangga sama kamu dan menjalaninya bersama-sama dengan damai dan bahagia, pupus di tengah jalan begitu saja, ucap Devan panjang lebar dengan mata yang memerah karena menahan tangis. Fiona pun kini jadi semakin merasa bersalah, Van, aku minta maaf. Pikiranku saat itu benar-benar kacau, aku cuma memikirkan keselamatan kamu dan aku nggak kepikiran sampai ke sana, ucap Fiona yang ikut berdiri. Devan terdiam. Ia harus apa sekarang? Perasaannya saat ini mendadak jadi tak karu-karuan. Fiona lantas mendekati Devan dan memeluk Devan. Van, aku masih cinta sama kamu, ucap Fiona sambil mempererat pelukannya. Dek. Bagai disambar petir di siang bolong, Devan mematung saat mendapat pelukan dari Fiona dan Devan pun langsung ngeblang saat Fiona terang-terangan berbicara bahwa dia masih mencintainya. Beberapa menit, tiba-tiba wajah Ana terbayang-bayang di benak Devan. Devan dengan spontan melepas pelukan Fiona. Maaf, Vi. Aku udah terlanjur kecewa sama kamu. 4 tahun bukan waktu yang singkat buat aku bisa melupakan kamu dan semua kenangan kita. Dan yang harus kamu tahu, selama proses melupakanmu itu, perlahan-lahan cintaku ke kamu pudar dan menghilang, ucap Devan. Dek, Fiona tak habis pikir dengan pernyataan Devan. Fiona pikir Devan masih memiliki perasaan yang sama dengannya sampai kapanpun, karena Fiona tahu kalau Devan dulu sangat bucin dan sangat mencintai Fiona. Tapi, nyatanya, Van, apa kamu nggak bisa maafin kesalahanku? Aku mau kita jalin hubungan lagi seperti dulu, ucap Fiona. Aku sudah memaafkan kamu, tapi, untuk kembali seperti dulu. Maaf Vi, aku nggak bisa, ucap Devan lagi. Setelah mendengar perkataan Devan, mata Fiona pun berkaca-kaca. Makasih karena kamu udah menyelamatkan nyawaku dari orang yang telah mengancammu waktu itu, ucap Devan. Tangis Fiona pecah, Van. Ucap Fiona lirih. Devan tanpa berbicara lagi berlalu pergi keluar dari ruangannya. Devan, panggil Fiona. Akan tetapi, Devan sama sekali tak menghiraukan panggilan Fiona. Hicks, Hicks. Fiona menangis sejadi-jadinya. Fiona perlahan menyeka air matanya. Nggak bisa, pokoknya kamu harus tetap jadi milik aku, Van. Aku masih cinta sama kamu, ucap Fiona dengan tatapan tajamnya. Pagi pun telah tiba.
Sesuai ucapan Devan kemarin, pagi ini ia akan mengantarkan Ana pulang ke kampung halamannya dan berziarah ke makam kedua orang tua Ana. Ceklek, Devan baru ingin keluar dari kamarnya, namun pintu kamar Devan sudah lebih dulu terbuka. Dan Ana lah yang berdiri di sana dengan penampilan yang sudah rapi. "Kamu udah siap?" tanya Devan ketika melihat Ana. Ana mengangguk, "Udah Tuan." "Tuan muda juga udah siap kan?" tanya Ana balik. Devan mengangguk juga, "Udah." "Kita berangkat sekarang, gimana?" tanya Devan lagi. "Ayo Tuan," jawab Ana dengan semangat dan berwajah bahagia. Devan yang melihat itu lantas tersenyum. Devan merasakan bahagia yang juga dirasakan oleh Ana. "Ayo," ucap Devan. Kemudian ia memimpin jalan lebih dulu untuk segera keluar dari kamar dan menuruni anak tangga. Ana mengikuti setiap langkah Devan dan tak selang lama sampailah mereka di halaman mansion. Di sana mobil Devan sudah terparkir dan siap untuk digunakan. Devan membukakan pintu untuk Ana. "Ayo, masuk," ucap Devan. "Loh, memangnya nggak apa-apa Tuan kalau saya duduk di depan?" tanya Ana. Devan tersenyum lagi. "Memangnya, apa ada yang melarangmu untuk duduk di depan, tanya Devan. "Hehe, ya nggak ada sih," jawab Ana sambil nyengir kuda. "Nah, kalau begitu ayo, cepatlah masuk," ucap Devan lagi. Ana pun mengangguk dan segera memasuki mobil. Kemudian, Devan pun menyusul Ana memasuki mobil di bagian pengemudi. Sorot mata Diva tertuju pada mereka. "Mau kemana mereka berdua?" gumamnya yang kini tengah berada di balkon kamarnya. Devan melihat kalau seat belt Ana belum dipasang. Tangan Devan pun spontan bergerak memasang seat belt itu. Ana memperhatikan wajah Devan yang terpaut beberapa senti saja dengannya. "Glek, lah, Tuan muda kok makin tampan aja ya," batin Ana bergumam sembari menelan salivanya dengan susah payah. Dek, dan jantung Ana semakin berdetak lebih kencang. Jantung lo murahan banget sih, Ana. Masa cuma gitu doang udah jedak-jeduk gak jelas aja, sambung batin Ana. Devan yang awalnya fokus memakaikan seat belt untuk Ana lalu menatap wajah Ana dengan jarak yang begitu dekat. Ana semakin salah tingkah ketika Devan menatapnya. Ana hanya bisa diam dan ikut pula menatap Devan. Melihatnya, "Jangan sampai begitu, aku tahu kok kalau aku ini sangat tampan," ucap Devan dengan pedenya. Mata Ana memenola ketika mendengar ucapan Devan. "CKK. Tuan muda kepedean banget," ucap Ana mencoba untuk tenang agar tak semakin salah tingkah. "Duh, kenapa bisa Tuan muda tahu isi batinku?" batin Ana merutuki dirinya sendiri. "Aku tahu, apa yang sedang kamu pikirkan," ucap Devan lagi sambil menggoda Ana. Ana lagi-lagi melotot ketika Devan mengatakan hal tersebut. Perkataan Devan seolah sedang menjawab isi batinnya. Padahal itu hanya kebetulan saja. Ana memanglingkan wajahnya. "Kapan kita berangkat Tuan?" ucap Ana gugup dan Ana mencoba mengalihkan pembicaraan. Devan terkekeh saat melihat wajah Ana yang memerah dan salah tingkah itu. "Haha, kita berangkat sekarang," ucap Devan. Devan pun segera menancap gas untuk segera berangkat menuju kampung halaman Ana. Waktu demi waktu terus berlalu. Perjalanan yang cukup panjang telah Devan dan Ana lalui. Saat ini mereka akhirnya sudah tiba di kampung halaman Ana. Mobil Devan terparkir tepat di depan rumah lama Ana. Ana segera keluar dari mobil, begitu juga dengan Devan. Ana pun melihat rumah sederhananya yang sudah lama tak berpenghuni itu. Wajah Ana mendadak berubah menjadi sedih ketika melihat rumah sederhana yang begitu banyak kenangannya saat dulu kedua orang tua Ana masih hidup. Ana perlahan melangkah untuk membuka pintu rumah sederhananya. Kriet, tangis Ana pecah ketika mengingat satu momen bahagia saat dulu sedang berkumpul dengan ayah dan ibunya. "Hiks, ayah, ibu, Ana rindu," gumam Ana. Devan yang sedari tadi hanya memperhatikan Ana, kini ia mendekati Ana dan perlahan membawa Ana dalam pelukannya.
Ana hanya pasrah saat itu. Ia menangis di pelukan Devan. Devan membiarkan Ana menangis, dengan begitu pasti Ana akan merasa lebih lega. Devan mengelus-ngelus pucuk kepala Ana sampai Ana meredakan tangisnya. Ana perlahan mengusap bekas air matanya. Kemudian, matanya melihat baju Devan yang basah akibat terkena air matanya. Yah, baju tuan muda basah, ucap Ana saat melihat baju Devan. Devan ikut melihat bajunya, nggak masalah. Yang penting kamu sekarang sudah merasa lega kan? Tanya Devan. Ana perlahan mengangguk. Sekarang gimana kalau kita ke makam kedua orang tua kamu? Sekaligus kita kirim doa untuk mereka, ujar Devan. Iya, tuan. Ayo kita pergi sekarang, ucap Ana. Devan dan Ana pun kemudian bergegas untuk menuju ke makam. Sesampainya di makam, Devan dan Ana mendatangi makam orang tua Ana yang makamnya bersampingan itu. Mereka berdua duduk di sana, mengirim doa lalu setelah itu disusul dengan menabur berbagai macam bunga yang sudah Ana bawa dan persiapkan. Ana merasa hatinya lebih lega setelah itu. Pak, Bu, saya mencintai putri Anda. Tolong berikan saya restu untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan Ana. Saya janji akan menjaga, melindungi dan menyayangi Ana sampai akhir hidup saya, ucap Devan di depan makam kedua orang tua Ana. Ana hanya diam dan melongo ketika Devan mengatakan hal itu. Angin berhembus pelan seolah memberi isyarat bahwa kedua orang tua Ana merestui Devan untuk menjadi pasangan hidup Ana. Tuan muda, ngomong apaan sih? Ini di makam lo, celetuk Ana. Kenapa? Aku sedang meminta restu kepada calon mertuaku, ucap Devan. Ish, tuan muda jangan ngaco, ucap Ana lagi. Ana, sepertinya mereka merestui kita berdua, ucap Devan sambil menatap Ana. Tuan muda sok tahu. Kita pulang yuk tuan, sudah cukup lama kita di sini, ucap Ana mencoba mengalihkan pembicaraan Devan. Ayah, ibu, Ana pamit dulu. Ayah dan ibu yang tenang di sana, Ana akan selalu merindukan ayah dan ibu, ucap Ana. Kemudian Ana beranjak berdiri. Ayo tuan, ajak Ana lagi. Devan pun mengangguk dan kemudian berdiri. Ayo, jawab Devan. Ana mengangguk. Kemudian, mereka berdua pun meninggalkan pemakaman itu. Bersambung.